اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya. Di waktu baik ini antara maghrib dan isya kita diizinkan untuk sama-sama di tempat yang mulia ini, di Musalla Darul Hijrah. Mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya dan ditunjukkan jalan untuk menuju ke surganya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam, pada para sahabatnya, pada Ahlul Bait dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikutinya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih babut ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab ta'awun, saling atau tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, yaitu sama-sama menegakkan ketaatan dan sama-sama pula mencegah kemungkaran. Al-birru wat taqwa, dua kalimat kalau disebutkan secara terpisah maknanya sama, tapi kalau disebutkan secara bersamaan maknanya jadi berbeda. Al-birru adalah ketaatan, at-taqwa menghindari kemungkaran. Hadis yang terakhir di bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-hadits ar-rabi' wa an Abi Musa Al-Ash'ari, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, namanya Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari Al-Yamani. Kabilah Ash'ar itu berasal dari Yaman. Beliau adalah salah satu dari ulama di kalangan sahabat, adalah ulama dan salah seorang yang diminta fatwanya di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazinul muslimul amin alladhi yunafidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi
ahadul mutasaddiqaini, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayah alladhi yu'ti ma umira bihi. Al-khazin yaitu bendahara. Kalimat khazanah maknanya adalah menyimpan. Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah segala perbendaharaan langit dan bumi. Jadi al-khazanah itu adalah tempat penyimpanan kekayaan. Al-khazin adalah petugas yang menjaga aset dan kekayaan kita. Kalau sekarang apa namanya? Bendahara. Kalau banyak tidak cukup bendahara ini lah, cik kantornya, kantor perbendaharaan negara ya. Baik. Jadi al-khazin seorang penjaga atau seorang bendahara yang menjaga harta seseorang atau harta lembaga atau harta bahkan harta negara. Al-muslim yang beragama Islam. Al-amin yang amanah. Alladhi yunaffizu ma umira bihi, yang melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya. Walaupun dia yang pegang kuncinya, tapi pemiliknya bukan dia, tentu pemilik majikannya atau tuannya. Lalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Fayu'tihi kamilan muwaffara, lalu dia serahkan sempurna, tak kurang sedikit pun. Ini ada mau kuang ke? Hah? Ada ke? Jadi kalau apa kuang berarti tidak asal dulu. Jadi dia berikan kamilan, sempurna, muwaffaran, sempurna dan tidak dikurangi. Kemudian tayyibatan bihi nafsuhu, dengan penuh kerelaan hati. Nya dulu kawan ke contoh piti ayah ke tak lewang ben kuang lah kan ya di pelambek-lambek ni ada nak lepas selesai sepatu bega ken yang ada boleh-boleh orang. Jadi tak cuma masuk kategori tayyibatan bihi nafsuhu, dia serahkan dengan senang hati sesuai yang diperintahkan tadi. Fayarfa'uhu ila allazi umira lahu bihi, dia serahkan dengan senang hati kepada orang yang diperintahkan dia menyerahkan kepadanya. Apa hasilnya? Ahadul mutasaddiqaini, dia termasuk atau dia salah satu dari dua orang yang bersedekah tadi. Salah satu dari dua orang yang bersedekah tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini munasabah hadis dengan bab bahwa at-ta'awun, saling membantu dalam berbuat kebaikan sama dengan orang yang melakukan. Di sini kan yang dia jaga, yang disedekahkan. Nah, kalimat sedekah ini kan kalimat umum. Kalimat umum. Bisa sedekah dengan makna sedekah zakat, atau dengan sedekah sunat seperti sedekah begitu ya, atau termasuk juga sedekah biaya yang ditanggung, nafkah yang ditanggung oleh sang pemilik, dia termasuk nafkah yang dia tanggung. Jadi semuanya masuk dalam bab itu. Intinya orang yang mengurus
mengurus harta orang, mengurus harta orang kalau dia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan tadi, dengan sifat amanah, dan dia orang Islam, tak ada rasa berat sedikit pun dalam hatinya, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Jadi kosan tak payah bono dapat pahala ni, sebenarnya tak payah. Jadi posisi kita di suatu instansi atau institusi atau di masyarakat, hatta bahkan di bekerja dengan orang perorangan secara pribadi, kalau kita dapat tugas untuk memberikan, membayarkan sesuatu yang disyariatkan dengan penuh amanah, dengan niat dan senang hati, tidak merubah-rubah yang diperintahkan, tidak ambil kebijakan sendiri karena kita tidak punya wewenang, kecuali sang pemilik memberikan wewenang kepada kita, maka tidak keluar dari wewenang yang diberikan tadi. Maka itu adalah peluang kita untuk menjadi orang pemurah. Masya Allah, jadi orang pemurah. Bahkan mungkin bagi sebagian orang yang tidak tahu bahwa harta itu bukan milik kita, kita pula dipujinya. Sah? Itu pembawa pak dunianya. Kosan ada apa dia til? Sahih? Tapi karena dia memberikan dengan penuh, dengan cara yang penuh kesan, seolah-olah dia itu sebagai sang pemilik. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi sebenarnya Nabi ingin tunjukkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwa pekerjaan kita itu harus menjadi sumber pahala bagi kita, sumber kebaikan bagi kita, sumber untuk mendapatkan nama baik bagi kita. Nah, disebutkan di sini al-khazinul muslim, yaitu seorang penyimpan, yaitu bendahara, tapi dengan syarat satu adalah muslim. Karena orang tidak Islam tidak dinilai amalnya. Orang tak Islam tak ada nilai amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah tidak ada nilainya. Kalau di sisi manusia mungkin. Nah, tapi kalau orang muslim dah dinilai pahalanya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Juga di sisi manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang kafir itu kami datangkan apa yang mereka amalkan semasa di dunia. Kan yang namanya kebaikan kan disebut orang. Masya Allah, si fulan Masya Allah punya rumah sakit gratis, si fulan punya mengadopsi 1000 anak yatim. Sahih? Hah? Ada orang-orang Masya Allah yang non muslim kadang-kadang lebih pemurah dari orang muslim sendiri. Nah, tetapi itu tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Makanya kita doakan, kita serukan orang-orang baik itu segera mendaftar masuk surga. Nyelelok sayang tak masuk surga kan ya, iwang lelok Masya Allah, tapi tidak masuk surga, amalannya luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada nomor registrasi masuk surga. Tidak ada nomor registrasi masuk surga. Gimana caranya mendaftarkan diri masuk surga? Cukup dengan mengucapkan La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Tentu dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Sebab kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang-orang munafik juga mengucapkan itu, tapi dia tidak meyakininya, berarti kurang syarat yakinnya dan tidak tunduk kepadanya. Kemudian si Musailamah al-Kazzab juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia murtad. Karena apa? Karena tidak mengikuti syarat, yaitu ittiba Nabi SAW. Karena yang dia mengatakan di samping itu, wa asyhadu anni rasulun ma'a rasulillah, saya akui, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tambahnya wa asyhadu anni rasulun ma'a rasulillah, tambahnya dan juga bersaksi amboko rasul juga contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu minta doang bukti, apa bukti ke ia rasul bola Al-Quran. Adi karang deknya. Kadang sejak ayat Quran kah dibda ya bibda wa ma adraka ma dibda, hai kata, tahukah kamu apa itu kata? Aduh arti. Jadi akhirnya jadi bahan tertawaan orang. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperangi. Ada pula orang-orang yang bersyahadat tapi tidak melengkapi syarat-syarat itu. Syarat-syarat seperti mereka mengatakan bahwasanya saya bersyahadat tapi saya tidak mengamalkan Islam karena Islam tidak sesuai dengan zaman ini. Misal seperti orang yang mengatakan saya tetap sholat tapi saya tidak yakin sholat itu wajib. Itu wajib apa? La Islam lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi mesti al-muslim. Kemudian al-amin. Syarat kedua adalah mesti amanah. Muslim dan amanah. Kalau tidak amanah, tidak jadi berpahala, justru dapat dosa dan bala. Jadi mesti amanah, yaitu muslim yang amanah, sehingga harta itu dijaganya dan tidak dirusaknya. Amanah itu bukan hanya menjaga jumlah, tapi juga memelihara. Kalau itu berupa misalnya aset berjalan, harus dijaga kesehatannya. Misalnya kalau aset yang dipertanggungjawabkannya adalah berupa mobil, motor, maka termasuk amanah menjaga kesehatan motor itu juga amanah. Ya kalau sebagian kan tanda tak jawab punya orang kan, tanda tak jawab punya enggak, berarti keluar dari kalimat amanah. Traktor yang kita operatornya, kalau kita mesti amanah, jelas koyang minyak oli tetap jadi jalankan, itu tidak amanah namanya kita. Atau juga menyimpannya di tempat yang aman, seperti kita menyimpan milik kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah diberikan gaji dan upah untuk melaksanakan itu yang sudah sama-sama kita setujui. Order tapasonya jinya, sono kuang gajinya. Wajar. Dek tapaso sono kuang gaji. Nyawa tu salah ketika melamar kojo, bapo ji minta gaji, bopo julanya. Kan ya? Atau macam itu adalah salah kojo lah boleh liyo rupanya. Kan ya? Atau macam itu.
Kata nak sabit kalau sampai telah ambil gaji tak apa je, tak jawab orangnya. Kalau ada pengurangan gaji tak jawab dah ustaznya. Lah kau ada wawancara. Sudah itu telah ambil 2 hari lah ditelepon. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya kadang-kadang kita karena terlalu basa-basi tinggi. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang kita dibatasi oleh kemampuan kita sendiri. Awak kojong seorang tak tolak membuang tak lebih untuk ngaji, terpaksa je buang baru tak jalan kan ya, ada sebagian. Tapi kalau kita diberikan Allah SWT kemampuan lebih, maka membayar lebih menunjukkan kita punya kelebihan. Ya, ini ada sebagian, subhanallah, kita tidak ragu dengan pemurahnya orang. Banyak orang pemurah, tetapi menggaji orang pelit. Ada orang, menggaji susah. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, memberikan perbukaan orang rajin, membantu orang sakit misalnya rajin, bantu janda rajin, masya Allah. Tapi pas menggaji anggota sangat hemat. Saya tidak tahu apa rumusnya ini, saya tidak tahu. Seharusnya yang paling utama itu adalah gaji anggota. Yang pertama itu adalah gaji anggota, karena di sini letaknya sukses tidak suksesnya pekerjaan kita. Mungkin karena saya tidak berhasil dalam mengumpul duit banyak, jadi enggak jaga roti dan modal itu. Ya, kalau saya justru kebijakannya lain. Saya ingin supaya semakmur mungkin yang di bawah kita. Nah, soal itu setelah itu kalau mau lobby baru pikir untuk lobby, untuk nabung. Tapi sempurnakan dulu hak-hak. Tentu kan pohon katir ya, atau pohon muka bawah jadilah. Jadi artinya kita upayakan setinggi-tinggi yang kita mampu. Setinggi-tinggi yang kita mampu. Pernah kadang-kadang di akhir-akhir ada orang suka menurunkan anggaran. Misalnya ada pagu terendah, pagu tertinggi, pada selalu milih pagu terendah. Oke aja. Kan ya semuanya ya. Kalau saya tidak, saya katakan ambil pagu tertinggi. Payah nanti cari uang untuk membayar. Tonton tahu enggak, di negeri kita ini dianggarkan tinggi-tinggi, negara enggak sanggup bayar, kita enggak berhak menuntut kan ya. Temo je lah sedih tu nak wapiti negara dunia. Pahamnya tak? Dianggarkan gaji 3 juta, sudah itu enggak nak wapiti negara, habis untuk berhutang, maka dibayar misalnya 2,5 juta sebagai ASN, tak ada hak untuk menuntut sebenarnya. Temo je lah. Tapi kalau seandainya dianggarkan rendah, dianggarkan 1,5 juta, sudah itu kosan piti dawo untuk 5 juta bayu. Jangan bayu 5 juta cik pia tak boleh dibayu dah. Tambahkan ya. Kalau dibayu lebih cik pia bacai bendahara, bacai PPATK sudah itu kan pengguna anggaran. Oleh sebab itu anggarkan tinggi-tinggi. Nanti dibuat di aturan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Awalnya kita berencana beri tinggi, tapi kemampuan ternyata rendah. Ada aturan. Sah? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wallahu alam. Jadi kadang-kadang sebagian dalam menggaji itu sangat-sangat rumit, walaupun kadang-kadang pemurah dari sisi yang lain. Justru kalau yang menurut saya yang perlu dijaga adalah yang berkaitan dengan kita langsung. Itu orang-orang yang di bawah yang kita gaji
karena kita butuh loyalitas yang tinggi, kita butuh tenaga mereka untuk optimal bersama kita. Jadi amanah, jadi mesti amanah yang menjaga jangan sampai harta yang dikelolanya, keuangan yang dia kelola, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang digunakan tidak sesuai dengan aturan dan SOP-nya. Itu namanya amanah. Kemudian di ujungnya Muslim amanah kemudian melaksanakan sesuai SOP, sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau yang sifatnya uang pribadi tentu ada aturan yang dibuat oleh sang pemilik, yang dibuat oleh sang pemilik. Misal kalau sedekah misalnya, untuk sedekah sunat tahun ini saya batasi hanya 150 juta misal, untuk sumbangan masjid sekian, sumbangan ini sekian, sumbangan ini sekian misal, maka dia harus melaksanakan seperti yang diperintahkan tadi, seperti yang diperintahkan tadi. Kalau tidak namanya mandai-mandai. Disitulah letaknya apa namanya keahlian dan profesionalitasnya. Dan termasuk dalam bab ini adalah menyerahkan sempurna, tidak ada potongan, tidak ada potongan, karena mengambil sesuatu, memotong bagian orang itu tidak halal, karena kita sudah digaji, kita sudah diberi oleh sang pemberi kerja kepada kita. Jadi tidak ada pemotongan, termasuk pajak sono. Termasuk pajak kan dah boleh sono orang kan ya, apa mana kan tambah banyak pajaknya, kabar amplop undangan pun kena pajak ini. Jadi makanya tidak barakah. Tapi zakat, infak, sedekah walaupun nilainya kecil tapi barakah. Ketika itu diterapkan surplus keuangan negara. Tapi ketika pajak diterapkan tekor keuangan negara. Mana pula biar piti pajak kan, tak pernah pula biar tekor tahu kan, tekor tahu ya. Coba mudah-mudahan ada pemimpin awak yang berani untuk mengurangi pajak dan menaikkan infak, zakat dan sedekah dengan segala instrumennya. Ada zakat, ada hibah, ada wakaf, ada macam-macam. Sahih? Nah, wakaf itu sebenarnya kalau diberdayakan luar biasa. Luar biasa. Buat hotel wakaf misalnya, gunanya untuk terserah sesuai dengan syarat wakaf. Misalnya kalau di Makkah misalnya ada Zamzam Tower, hasilnya untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hasilnya. Cuman tuan bagaji itu atau bagaji malah tidak mungkin mau kaujuan tanpa bagaji. Semuanya digaji, hasil akhir bersih baru untuk kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan orang Aceh ada punya wakaf di sana, yang kelahiran di situ dulu. Maka jemaah haji Aceh setiap tahun dapat living cost dari hasil hotel yang diwakafkan itu. Wakafnya dulu mengatakan hasil dari bangunan ini untuk setiap orang Aceh yang datang ke sini yang memerlukan bantuan. Banyak loh pada bayar pemerintah. Jadi kalau sebenarnya ini diberdayakan kaum muslimin, walaupun letaknya dimanapun, wakaf itu sangat, apalagi wakaf produktif. Cuman tuh awak cayo juga kayak pajak lah, kan ya? Makanya pajak tidak barakah. Pajak tidak barakah. Bau je? Kan diubah aturan? Nak awak mau barang, nak dosuo je nak awak.
Kalau awak kan melawan orang umur, mereka yang akan berubah. Tapi contoh kini alun contoh ya, ini keluaran pajak ya saudara. Keluaran pajak. Tapi insya Allah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi harus sesuai dengan aturan yang diaturkan dan diserahkan sempurna. Kalau main potong-potongnya lah masuk ke bab yang lain, tidak mendapatkan pahala sedekah. Inyolon dapat sedekah jadi sedekah yang tidak halal. Allah musta'an. Masuk waktu? Hah? Azan dulu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal La ilaha illallah.
Allahumma rabbana. Masyarul kiram, jadi melaksanakan sesuai dengan yang perintahkan ini juga melambangkan kekuatan, karena sebagian juga dia amanah tapi tidak melaksanakan yang diperintahkan, lambat dalam memberikan respon dan reaksi. Tapi enggak, kalau ini amanah dan juga kuat dalam melaksanakan segala perintah, segala instruksi dilaksanakan. Ada yang amanah tapi lalai, dan abai, sehingga kadang-kadang menumpuk sampai ada yang tidak terlaksana, terlaksana. Makanya ketika anaknya Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh atau mengusulkan ke ayahnya untuk menjadikan Musa sebagai pekerja mereka, dia katakan, ya batistajirhu, wahai ayah, pekerjakan dia. Wa inna khaira man istajartal qawiyyul amin, karena sebaik-baik yang engkau jadikan pekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Gimana kuatnya tadi? Belum minta bantuan sudah membantu. Musa alaihissalam ketika dia lihat orang pada memberikan minum ternaknya, sedangkan wanita ini menunggu mereka selesai dulu, tidak satu pun yang mau membantu. Subhanallah. Jadi sudah hilang rasa. Harusnya ketika mereka, ini fitrah manusia, melihat wanita menunggu lama, laki-laki itu biasanya mengalah, sahih, dan membantu. Kan tingkat mereka berdua. Berikan dia dulu, kita nanti belakangan, sah. Mungkin sekali boleh aja suruh mak makan dulu berapa apa, kan ya? Nah, padahal suruh ini sekali kan, suruh mak dulu sekali makan dulu berdoa awak tahu dulu, kan ya? Sekali ini tidak lihat dah. Cuman ketika dapat hal yang seperti itu, mereka merasa diperhatikan, ya kan? Kalau rumah mereka asuhlah bini dulu, caklah tu nak apa ya lah, lau ya dah situ kini muncul apa, tanda perhatian. Jadi datang Musa alaihissalam tanpa diminta, dia yang melaksanakan. Ini namanya al-qawi. Jadi kuatnya itu bukan hanya kekar badan, tidak, bukan hanya punya sertifikat dan keahlian, tidak, mau bekerja, walaupun belum jelas apa yang akan dia dapat. Ini yang payah nyarinya. Alun joleh kan dapat le, dah mau kajol, kan ya? Nah, inisiatif. Dan orang-orang seperti ini kalau dapat, tolong jangan dilepas, ya. Kobek kue, ya pak ya. Nah, kobek kue. Makanya ketika berada kita di jajaran pimpinan, di situ pentingnya peran. Ini kadang enggak, awak di hati tapi nak nunon di bawah tahu ya. Bapak ibu gaji nak utuhnya. Ada usulan sudah mati, dek banyak dunia. Selain itu jadilah nya. Saja enggak, kita di jajaran pimpinan kita akan membela bawahan itu. Sono 1 juta mati itu uang donang, kalau bisa 2 juta mati baik, kan ya? Kau pengacu bono ngalun anggaran, tahu bono jodoh piti awak, kan ya? Kita yang usulkan, karena bawahan tak ikut di rapat, kita atasan yang ikut, sahih? Maka kita membela mereka. Tentu awak, ini kalau nayuk nih bawah di hati pasti nayuk. Pahamnya enggak? Nayuk gaji non di bawah, non di atas mesti nayuk. Jadi jenah awak esawi gaji dia nayuk jen, nayuk gaji nang di bawah, otomatis non di atas nayuk. Enggak pun nayuk tak masalah, ini aja lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dah. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin.
sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja adalah yang kuat kemauannya, kuat tenaganya, dan kuat motivasinya. Al-Qawiyul Amin, yaitu yang kuat dan amanah. Bukti amanahnya, seseliti dia bekerja, dia tidak seperti calo-calo Hajarul Aswad. Calo-calo Hajarul Aswad. Awak kamu ngapain jadi calo? Bu, ibu-ibu banyak korbannya loh. Mau cium Hajarul Aswad? Iya katanya. Mari kita bantu katanya. Bahasanya bantu tadi. Lah dapat kalau todong ibu rumah itu ininya. La ilaha illallah. Lima tipia ada apa material. Ibu itu binti pada itunya. Dibayar pemerintah. Ya. Nah, jadi itu minta mati. Jadi kita membantu. Dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Musa alaihissalam bantu. Dia tidak lepasan ke ayah sampai kaya kalimahnya dan tolongnya. Ada habis dah. Kan tak. Nya kalau elok tu tak perlu sabuin, akan disabuin je rohnya. Kan ya? Buktinya datang salah seorang dari dua putri Syuaib. Ya, tampaknya Musa setelah bayi itu berdoanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh kepada kebaikan yang engkau turunkan. Contoh turun, contoh itu Allah Ta'ala. Sah? Tidak perlu puasan ke anak gadis tadi tu. Puasan tidak sekadar dapat upah je tu. Dapatlah mau upah lah. Orang tua tak faham, orang tua faham kan ya? Kan dia tidak sekadar dapat upah, tapi dapat mau upah leleh. Fahamnya? Alhamdulillah. Iya kan? Setelah sampai betulnya inni uridat an unkihaka ihdabnatayya hataini. Jadi tadinya bain apa nomor, jadinya orang upahan kosan diberi izin mau upah. Lah, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya ini. Kok boleh dua pendek gaknya, cuman tidak boleh dua, harus satu. Selesai. Jadi antum tinggal berdoa sama Allah, jangan pesan sama dia, karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Itulah orang amanah itu. Jadi berikan sempurna, jangan dikurangi. Rezeki antum Allah yang ngatur. Sahih? Tapi kalau awak mengatur kodok, tidak tahu aturan. Nasallallahu alaihi. Yang keempat, kaum muslimin, muslim amanah, apa lagi? Kemudian melaksanakan sesuai dengan aturan. Yang keempat adalah mesti senang hati memberikannya. Ini kalau tidak senang hati, tidak akan ikhlas lah. Tidak ikhlas, tidak ada apa. Lalu nyapu kecil adik manyang-manyang bed pitirku. Nyak piti awak dah. Apa dek manyang-manyang hati sebagian bendahara domen piti ke uang. Nya pitinya. Piti ayah. Mak uang bagiannya. Enggak, apa dek manyang? Karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Protes dia sama Allah SWT. Gaji dan 3 songanya nya. Ini 2 ida seminggunya 8 songa. Kan ada macam itu ke? Ada kawan di Jakarta itu nomornya bantung di perusahaannya, sertifikatnya berarti 1 juta sebulan. Kan ya? Angku nyungku ya. Sabunya doang. Jadi kaum muslimin benar. Karena memang kebutuhan nih, keahliannya dibutuhkan. Adalah manajer awak kita di Arab Saudi itu. Gaji sebulan 1 miliarnya. Nih. 1 miliar gaji sebulan. Tidak ada awak dah. Awak lah. Ibu ya. Jadi kalau ada hasad pasti tidak ikhlas.
Karena orang hasad itu protes sama Allah. Orang protes sama Allah bila kan ikhlas. Orang yang hasad pasti bakhil. Orang bakhil jangankan menyerahkan untuk yang punya dia ke orang, punya orang yang diserahkan orang lain tidak mau. Makanya bendahara yang bagian khususnya bendahara pengeluaran, jangan cari orang yang bakhil. Orang bakhil menderita tahu yang nemo dia kena TKT tahu ya kan ya. Nah, kini untung lela pakai transfer. Kalau dah lupa ya ci bendahara tu kan ya. Awak tiba dinas luar macam-macam. Nasi kau di Madinah pun ada je. Ada terkenal lah sanksi Huzaifi payah cinyong. Allah musta'an. Semoga Allah memaafkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi syaratnya muslim, kemudian amanah, kemudian melaksanakan sesuai dengan yang diaturkan tanpa mengurangi, diserahkan sempurna, kemudian dengan senang hati melakukannya. Tidak ada rasa berat sedikit pun. Orang seperti ini dapat pahala seperti tuannya, seperti pemiliknya, yaitu dalam pahala bersedekah. Tapi ingat, ini pahala yang sifatnya gaji pokok. Gaji pokok. Kalau kelipatan tentu untuk yang pemilik asli. Mau kelipatan, siapkan pula infak kita, siapkan pula sedekah kita. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting yang penting payabel. Yang penting sering dan berkesinambungan, walaupun sedikit. Karena sedikit berlanjut terus itu lebih dicintai dan lebih dihargai daripada banyak tapi sampai di situ. Sudah itu sambut-sambut tahu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan mudah-mudahan dapat pula kita amalkan dan kita ikuti. Demikian dan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiqul hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.